Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nandasya Faiswayudi dengan tiga NIM digit terakhir 070 dari kelas TIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Apa itu OSI? Model referensi jaringan buka OSI atau OSI Reference Model for Opening Networking merupakan sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Apa itu TCP atau IP? TCP atau IP, singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. OSI layer dengan TCP layer memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena OSI layer dan TCP layer dirancang berbeda walaupun pada dasarnya memiliki kegunaan yang cukup sama. OSI layer memiliki 7 buah layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, prestation layer, dan application layer. Sedangkan TCP layer hanya memiliki 4 buah layer, yaitu network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Yang keempatnya memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda pada tiap layernya. TCP layer ini merupakan suatu protokol spesifik atau yang bersifat khusus, sedangkan OSI layer merupakan suatu protokol independen atau yang bersifat sendiri. Pada layer teratas yang digunakan OSI layer adalah application, prestation, dan juga session layer yang digabungkan dalam satu layer. Sedangkan TCP layer pada bagian teratas hanya menggunakan satu layer, yaitu layer application. Semua standar yang digunakan pada suatu jaringan TCP layer bisa didapatkan secara percuma atau gratis, tidak berbayar dari berbagai situs di internet. Sedangkan pada OSI layer, untuk mendapatkan standar yang digunakan, kita harus membelinya di situs pada internet yang menyediakan standar tersebut. Pada perkembangannya, OSI layer sedikit terhambat karena dia memiliki layer yang cukup banyak, tidak seperti TCP layer yang berkembang dengan baik karena dia hanya memiliki sedikit layer, yaitu 4 layer. Kemungkinan untuk kedepannya TCP akan memiliki standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI yang mungkin tertinggal karena perkembangannya sedikit terhambat. Pada OSI layer, dia mengembangkan modelnya berdasarkan teori yang dia miliki, sedangkan pada TCP layer, dia mengembangkan modelnya setelah melewati tahap-tahap yang telah diimplementasikan. TCP layer mengkombinasikan antara presentation layer dengan session layer dalam satu application layer. TCP dirancang lebih sederhana daripada OSI layer yang hanya memiliki 4 layer saja. TCP layer dirancang lebih kredibel karena protokolnya dan tidak ada network yang dibangun oleh protokol OSI. TCP atau IP versus UDP. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. TCP berada di transport layer yang memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Perbedaan UDP dan TCP. Setelah mengetahui pengertian dari masing-masing protokol internet, kini saatnya untuk membahas perbedaan dari keduanya. Yang pertama yaitu kemampuan koneksi. Bila komputer Anda menggunakan UDP, maka Anda bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Yang kedua, karakteristik. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Yang ketiga, contoh aplikasi. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP dan TCP juga berbeda. Contoh untuk UDP adalah SAN RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Lalu contoh aplikasi untuk TCP antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Yang keempat, jenis port yang digunakan. Perbedaan UDP dan TCP berikutnya terletak pada jenis port yang digunakan. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 49152 sampai 655
535 untuk abnormal port, port 1 sampai 1023 untuk well known port, dan port 1024 sampai 49151 untuk registered port. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Yang kelima, transmisi data. Proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki dua jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya dua jalur tersebut membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Network Protocol. 1. Domain Name System atau DNS merupakan sistem pendistribusian data yang bertujuan untuk mencari nama komputer di jaringan yang memakai TCP atau IP. Biasanya dipakai di aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email. 2. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yakni suatu protokol jaringan lapisan aplikasi yang dipakai untuk sistem informasi dengan menggunakan hipermedia. Penggunaannya fokus pada sumber daya yang terhubung pada tautan. Protokol ini dipakai pada www World Wide Web. Tugasnya adalah menerjemahkan suatu pesan agar bisa diformat dan dikirim dari server ke klien serta merespon baik. Yang ketiga, HTTPS adalah protokol yang sama dengan HTTP, akan tetapi HTTPS memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan HTTP, sesuai dengan namanya, Hypertext Transfer Protocol Secure. Yang keempat, FTP, File Transfer Protocol. Istilah tersebut ada dalam lapisan aplikasi dan merupakan standar penyaluran file komputer antar mesin dalam sebuah internet network. FTP hanya memakai username dan password yang dikirim dalam bentuk yang tidak mudah dibaca. Yang kelima, UDP, User Datagram Protocol, merupakan sebuah protokol lapisan transfer TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal, unreliable communication, dan tidak menggunakan koneksi antara host-host di jaringan yang memakai TCP atau IP. UDP berfungsi untuk mengirim pesan pada suatu protokol lapisan aplikasi. Yang keenam, ICMP, Internet Control Message Protocol. ICMP merupakan peralatan-peralatan yang terhubung melalui jaringan internet untuk keperluan analisa jaringan. Penggunaan ICMP yang terkenal adalah ping dan traceroute. Yang ketujuh, SSH, Secure Shell, protokol jaringan yang berfungsi sebagai media yang menjembatani pertukaran data dari jarak jauh dengan lebih aman antara dua komputer atau lebih, seperti menerima dan mengirim file. Yang ke-8, SLL, Secure Socket Layer. Protokol ini menyandang predikat sebagai protokol dengan kemampuan inskripsi tingkat tinggi. Selain kompeten dalam hal pengamanan website, ternyata juga mampu memberikan pengamanan ekstra untuk aplikasi yang membutuhkan inskripsi jaringan end-to-end. Yang ke-9, POP3, Post Controller. Internet protokol yang satu ini fokus pada bidang email. Protokol ini digunakan dalam pengambilan email berasal dari email server karena memang dirancang dari sistem email yang mengharuskan adanya email server yang menampung email sementara hingga sampai ke penerima. Yang ke-10, IMAP, Internet Message Access Protocol, merupakan protokol yang sangat mendasar dalam akses dan pengambilan email dari server. Protokol ini mempermudah pemakai dalam memilih, mencari, dan menghapus pesan email. Dapat dikatakan bahwa IMAP memiliki kinerja yang lebih unggul dari POP karena memudahkan penggunaannya saat mengambil dan mengunduh semua pesan tanpa terkecuali. Yang terakhir, Telnet, Telecommunication Network, adanya protokol jaringan dalam sambungan internet atau Local Area Network. Telnet merupakan standar internet pertama yang berkembang pada tahun 1969. Namun dalam prakteknya banyak memiliki kekurangan dan beresiko pada sistem keamanan. Port jaringan komputer diamankan dari penomorannya. Port UDP dan TCP diproduksi menjadi 3 jenis, yakni sebagai berikut. 1. Well known port, yang pada awal mulanya berkisar selang 0 hingga 255, tapi penghabisan diperlebar sebagai pendukung selang 0 hingga 1023. Port number yang termasuk ke dalam well known port selalu merepresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA. Beberapa di selang port-port yang mempunyai di dalam ring well known port sedang belum ditetapkan dan direservasikan sebagai dipakai oleh layanan yang bakal mempunyai pada masa depan. Well known port dirumuskan dalam RFC 1060. Yang kedua, registered port.
Port-port yang dipakai dalam vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda sebagai pendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Registered port juga dikenal dan didaftarkan oleh IANA tapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya mampu memakai port number yang sama. Rank registered port berkisar dari 1024 hingga 49151 dan berbagai port di selangnya yaitu dynamically assigned port. Yang ketiga, dynamically assigned port adalah port-port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang dipakai sebagai melayani request dari pengguna berlandaskan dengan kebutuhan. Dynamically assigned port berkisar dari 1024 hingga 65536 dan mampu dipakai atau dilepaskan berlandaskan kebutuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.